Kenapa saya ingin menjelaskan tentang masalah ini? Menurut saya, setelah munculnya wabah virus COVID-19 di belahan bumi, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi atau proses pembelajaran. Terlebih adanya surat edaran dari pemerintah, yaitu Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Setiap institusi pun dituntut untuk memberikan inovasi terbaru untuk membentuk proses pembelajaran yang efektif. Sayangnya, tak semua institusi pendidikan rupanya paham betul mengenai inovasi tersebut. Namun, jangan khawatir. Di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan beberapa gambaran mengenai inovasi-inovasi yang akan dimunculkan di masa pandemi saat ini. Inovasi yang pertama yaitu Project Based Learning. Metode Project Based Learning ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020. Project Based Learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, bergotong royong, empati dengan sesama. Menurut Kemendikbud, metode Project Based Learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek eksperimen dan inovasi. Jadi, para murid nanti diberikan proyek kecil dengan kelompok kecil dengan temannya. Untuk selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu daring method atau metode daring. Untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi seperti ini, metode daring bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Dilansir dari kumparan Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Metode ini rupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik, seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem daring. Metode ini sangat cocok untuk kawasan di zona merah karena metode ini adalah full daring atau dalam jaringan. Tidak ada tatap muka sama sekali. Ini adalah luring method atau metode luring. Luring sendiri singkatan dari luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini dibuat untuk wilayah dengan zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol kesehatan yang ketat di era new normal. Dalam metode luring, siswa akan diajar secara bergiliran atau shift model, sistem shift-shiftan. Dikutip dari kumparan model pembelajaran luring ini disarankan oleh Kemendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Metode ini direncanakan untuk menyampaikan kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan prasarana mendukung untuk sistem luring. Untuk sistem daring, salah. 4 yaitu home visit method. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar, yaitu yang disampaikan saat homeschooling. Jadi mengajar mengadakan home visit di rumah pelajar pada waktu tertentu. Metode ini disarankan oleh Kepala Bidang Kemitraan Full Day Darul Quran, yaitu Dr. Mahfud Fauzi, Magister Pendidikan, yang mana sangat pas untuk pelajar yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan seperangkat teknologi yang memadai. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa disampaikan dengan baik, karena materi pelajaran dan keberadaan tugas yang diberikan bisa terlaksana dengan baik. Yang kelima adalah Integrate Kurikulum. Metode ini disampaikan oleh anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Profesor Yainuddin Maliki, dikutip dari jpnn.com.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menyampaikan bahwa pembelajaran akan lebih efektif bila merujuk pada project based, yang mana setiap kelas akan diberikan project yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Metode yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, dosen lain juga memberikan kesempatan untuk mengadakan tim teaching dengan dosen pada mata kuliah lainnya. Integrat kurikulum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah, karena metode ini diterapkan dengan sistem daring. Jadi pelaksanaan integrat kurikulum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Yang terakhir atau yang keenam, yaitu metode blended learning, adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka atau luring melalui sistem video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode blended learning ini adalah metode yang kita gunakan setiap hari, yaitu dengan menggunakan sistem Zoom ataupun meeting. Jadi seperti itu. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau berperilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.